Wah, bokapnya Mega. Ada apa ini? Halo Mas Yusuf. Halo. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Nganu Mas, ini apa itu? Mega ini loh Mas. Nganu kenapa Pak? Mega nganu Mas, napa niku? Mega minta dianu Mas. Nganu Mas Yusuf, napa niku? Mega ini loh Mas, minta dicariin laptop. Oh, minta dicariin laptop. Budgetnya kisaran di angka 5 jutaan. Kebetulan uang saya ini cuma 5 jutaan lebih dikit, nggak sampai 6 jutaan. Oh, budgetnya 5 juta ya Pak? 5 juta lebih dikit, nggak sampai 6 juta tapi. Nah, Mega ini mintanya yang dicariin itu yang penting yang nggak lemot dan juga baterainya yang awet. Yang penting kenceng, nggak lemot dan juga gede. Nggih ngoten. Kalau misalkan udah ada nanti jenengan kabari kula mawon, mangke biar kula siapkan duite. Nggih, matur suwun. Halo Bre, ketemu lagi bersama saya Bang Ojok di channel Ugustor. Dan atas permintaan bapaknya Mega tadi, dia minta dicariin laptop yang harganya 5 jutaan ke atas dan kurang dari 6 juta. Dan untuk permintaannya tadi sih laptopnya mereknya siapa saja Bre. Yang penting performanya yang cukup kencang dan juga minta yang awet. Dan di video kali ini kita akan menuruti permintaan bapaknya Mega tadi. Dan kebetulan kita sudah ada barangnya yang kalian nanti kita akan review. Dan ini adalah laptopnya, yaitu laptop Lenovo IdeaPad Slim 1. Dimana untuk laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ini sesuai dengan permintaannya bapaknya Mega tadi. Yang pertama harga, ya tentu kita dapatkan di angka 5,399 jutaan aja. Dan untuk performanya ini juga cukup kencang karena sudah menggunakan prosesor terbaru, yaitu Intel generasi ke-12. Yang pertama kita akan bahas dulu untuk paket penjualannya. Nah, dalam paket penjualannya laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ini kita dapat unit laptopnya, yaitu laptop Lenovo IdeaPad Slim 1, dan ini adalah laptopnya. Dan yang kedua kita juga dapat adapter. Untuk adapternya sendiri ini 65 watt seperti ini ya Bre. Dan ini tampilannya, dan memang kita harus menggunakan adapter lagi sebagai tambahan karena untuk laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ini nggak rilis resmi di Indonesia. Jadi untuk garansinya sendiri ini juga berbeda. Kalau biasanya laptop kita beli itu kan garansinya resmi, tetapi untuk laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ini untuk garansinya sendiri ini adalah garansi distributor. Jadi garansinya ini sendiri cuma 1 tahun. Kalau kita cari di marketplace ataupun ya di toko online ataupun offline untuk IdeaPad Slim 1 Core i3 generasi ke-12 ini kebanyakan garansinya distributor. Jadi untuk adaptornya sendiri ini kakinya 3. Kita juga dapat kartu garansi dan juga quick start guide. Kita tidak mendapatkan tas, tetapi ada juga seller yang menyediakan untuk bonus tas. Untuk unit yang saya dapatkan ini hanya ada laptop dan juga charger dan juga kardus dan kartu garansi. Kita tidak mendapatkan tasnya. Untuk dari segi desain yang dimiliki oleh laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ini memang kurang lebih sama seperti dengan laptop-laptop Lenovo IdeaPad Slim lainnya. Dan untuk warna yang saya dapatkan ini adalah warna cloud gray. Ini slim dan juga compact. Waktu gue lihat pertama kali laptop Lenovo IdeaPad Slim ini, saya kira ini ada laptop yang ukurannya 13 inci ataupun 13,3 inci. Tapi ini salah ya Bre. Jadi untuk layarnya sendiri ini biasa seperti laptop pada umumnya, yaitu berukuran 14 inci. Tetapi dia agak sedikit lebih kecil ataupun sedikit lebih compact. Dan untuk dimensinya sendiri mempunyai ketebalan di angka 1,79 cm dengan panjangnya ini 32,53 cm, dan untuk lebarnya sendiri ini 21,65 cm dengan bobot yang memang nggak terlalu berat ya Bre. Jadi untuk bobotnya sendiri ini cuma di angka 1,3 kg saja. Jadi untuk orang kuliah ataupun untuk pelajar ini juga nggak terlalu berat lah. Dan untuk laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ini rilisnya juga masih tergolong tahun-tahun muda, yaitu tahun 2021. Layarnya kita bisa buka dengan kedua tangan ya Bre. Jadi karena ini low budget ataupun laptop yang kelas entry, jadi kita nggak bisa buka dengan satu tangan, jadi kita harus menggunakan kedua tangan. Dan untuk membukanya sendiri ini juga hampir 180 derajat, hampir ya Bre. Jadi hanya seperti ini, mungkin ini sekitar 170 derajatan. Dan memang untuk laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ini ada beberapa fitur yang tidak
dimiliki, tetapi itu nggak masalah. Yang penting laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ini memiliki fitur yang nggak kalah dengan laptop-laptop lainnya, yaitu adanya fitur fingerprint yang untuk tombol fingerprintnya sendiri ini menyatu dengan tombol power, jadi di bagian sini. Selain itu, khas dari laptop Lenovo IdeaPad Slim lainnya adalah di bagian keyboard, karena untuk laptop Lenovo IdeaPad ini memang dikhususkan untuk kelas pelajar ataupun ya memang untuk komputasi harian, jadi untuk feel saat mengetik ini juga cukup enak. Dan di sini bisa lihat untuk jarak antara tombol satu dengan tombol yang lainnya ini memang agak sedikit lebar ya Bre. Tentunya ini memberikan kenyamanan mengetik tersendiri. Dan untuk tombol panah atas dan juga panah bawah ini terintegrasi jadi satu, jadi dia menyatu ya Bre. Sayangnya untuk laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ini tidak dilengkapi dengan lampu backlight. Mengingat dari harganya cuma 5 jutaan, tentu saja ada beberapa fitur yang dikurangi di laptop Lenovo IdeaPad Slim 1. Dan selanjutnya diberikan touchpad yang cukup lebar ya Bre. Di bagian bawah sini untuk touchpadnya sendiri ini menurut saya ini cukup responsif, dan juga untuk touchpadnya sendiri ini sudah mendukung dengan multi touch dan juga precision touchpad, dan untuk ukurannya sendiri 6,2 x 10,4 cm. Nah lanjut kita masuk di bagian portnya. Untuk portnya sendiri sih menurut gua sendiri ini sudah cukup lengkap kalau kita buat kuliahan saja, ataupun ya paling kita butuh USB Type A dan juga USB Type C. Untuk di bagian kanan sendiri ini ada USB Type A, dan selanjutnya ada eMMC reader dan juga lampu indikator power dan juga lampu indikator handset. Dan untuk di bagian kiri ini ada port power, ada USB Type A 3.2 Gen 1, ada port HDMI, ada juga USB Type C 3.2 Gen 1 yang hanya support dengan transfer data saja. Ada port audio combo jack dengan ukuran 3,5 mm. Dan di bagian bawahnya sendiri ini ada lubang ventilasi, dimana untuk laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ini menggunakan single fan yang berada di bagian bawah, dan untuk udara panasnya sendiri ini dikeluarkan di bagian belakang keyboard. Jadi kalau kita gunakan laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ini dengan performa yang kenceng dan buat ngedit ataupun buat gaming ini juga bisa, dan memang suhu yang dihasilkan yang panas ini di bagian area sini saja ya Bre. Dan untuk di bagian bawahnya sendiri ini ada dua buah speaker yang letaknya sendiri ini di bagian kanan dan juga di bagian kiri, dan letaknya sendiri ini memang nggak di bawah pas, tapi dia agak sedikit di bagian atas, jadi di bagian sini ya Bre. Untuk audionya, kalaupun kita gunakan audio sendiri, suaranya ini terdengar cukup keras. Dan untuk webcamnya kualitasnya sendiri ini 720p, dimana untuk webcamnya sudah dibekali dengan webcam privasi shutter, jadi kita bisa mengaktifkan ataupun menonaktifkan, ataupun kita bisa mengamankan privasi kita. Jadi kita tinggal geser seperti ini. Nah ini kita bisa mematikan untuk webcamnya, dan juga kita bisa menghidupkan untuk webcamnya. Dan juga ini kualitas dari webcamnya juga sudah cukup bagus ya Bre. Ini di angka 5 jutaan, tetapi untuk kualitas webcamnya sendiri ini cukup bersih, walaupun resolusinya ini cuma 720p. Dan ini adalah hasil kualitasnya. Ini adalah hasil kualitas perekaman webcamnya, dan juga hasil kualitas dari audio yang ada di bagian kanan dan juga di bagian kiri yang sudah dibekali dengan fitur noise cancelling. Bagaimana menurut kalian? Apakah cukup bagus? Nah kita lanjut masuk ke bagian display. Untuk displaynya sendiri ini 14 inci, untuk resolusinya sendiri ini HD 1366 x 768, dan juga untuk aspek rasionya sendiri ini 16:9. Dan untuk panel yang digunakan ini juga masih menggunakan panel TN, dan untuk maksimal brightness-nya sendiri ini maksimal di angka 220 nit. Dan laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ini juga sudah dibekali dengan anti glare display, jadi kalaupun kita bawa keluar ruangan nggak terlalu banyak cahaya yang mantul ke mata kita. Tentu saja ini mengakibatkan kita lebih nyaman menggunakan laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ini. Dan untuk color gambutnya sendiri ini maksimal di angka 45% NTSC, dan tentu saja karena ini panelnya masih TN, jadi untuk
view angle-nya sendiri ini memang terbatas. Kalau kita lihat di bagian kanan dan juga kiri ini hanya bisa di kisaran 45 derajatan saja untuk sudut pandangnya. Dan kalau kita lihat dari atas ini sekitar 15 derajat, dan kalau kita lihat dari bawah ini berkisaran di angka 35 derajatan saja. Nah, untuk kalian apakah laptop ini kalau dibuat gaming mantep? Ya tentu saja enggak ya bre, karena mengingat dari layar sendiri ini cuman kualitasnya HD, apalagi panel yang digunakan ini juga masih panel TN. Kalau buat ngedit video ataupun ngedit foto sebenarnya sih bisa, tetapi waktu kita gunakan ngedit video menggunakan Adobe ini memang nggak nyaman di mata dan juga bikin perih ya bre. Walaupun laptop IdeaPad Slim 1 ini garansinya distributor, tetapi laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ini juga sudah dilengkapi dengan Windows 11 dan tentu saja ini free ya bre, jadi sudah terinstall ataupun original. Dan untuk konektivitas Wi-Fi-nya ataupun wireless-nya ini menggunakan Wi-Fi 11 AC 2x2, dan Bluetooth-nya sendiri ini juga sudah menggunakan Bluetooth yang masih generasi cukup baru, yaitu Bluetooth 5.0. Selanjutnya untuk spesifikasi dari laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ini, untuk spesifikasinya sendiri ini menggunakan Core i3 generasi ke-12 atau 1215U. Untuk turbo boost-nya sendiri ini 4,4 GHz, 6 core 8 thread, dimana ini memiliki 2 performance core dan juga 4 efisiensi core. Dan untuk maksimal TDP-nya sendiri ini 15 watt. Fabrikasi masih menggunakan fabrikasi yang lama, yaitu 10 nanometer. Dan untuk GPU-nya sendiri ini menggunakan integrated GPU UHD Graphic Family. Dan untuk RAM-nya sendiri ini 4 GB DDR4 dan kecepatannya sendiri ini 3200 MHz, dan tentu saja kita bisa upgrade lagi sampai 12 GB. Selanjutnya kita tes untuk performa dari laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ini yang Core i3 generasi ke-12, dimana kita colok laptop ini ke adapter supaya performa dari laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ini keluar dan powerful. Dan kita run selama 10 kali menggunakan Cinebench R15, dimana untuk konsistensinya sendiri ini paling tinggi kita mendapatkan di angka 774 untuk CPU-nya, dan untuk rata-rata kita dapatkan di angka 775-an, dimana ini sudah cukup kenceng ya bre. Dan selanjutnya kita bandingkan yang Core i3 generasi ke-12 dan juga kita bandingkan dengan laptop yang Core i5 generasi ke-10, yaitu laptop dari Advan yang pernah kami review. Dan kita menggunakan R20 kita tes, dan untuk hasilnya sendiri Core i3 generasi ke-12 dari laptop Lenovo ini lebih unggul untuk performanya. Jadi untuk laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ini mendapatkan skor di angka 1242, sedangkan untuk laptop Advan Pro yang Core i5 generasi ke-10 ini mendapatkan skor di angka 837. Dan ini adalah perbandingan waktu kita menggunakan Cinebench R23, Core i3 generasi ke-12 15U, dan juga Core i5 1035G7. Dan kita bisa lihat untuk dari single core-nya waktu R23 lebih unggul dari laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ya bre. Jadi untuk di laptop Core i3 generasi ke-12 single core-nya kita dapat di angka 1298, sedangkan untuk Core i5 ini mendapatkan skor di angka 690. Dan selanjutnya untuk multi core ini juga lebih kencang prosesor dari Core i5 generasi ke-10. Jadi untuk Core i3 generasi ke-12 kita dapatkan skor untuk multicore-nya ini 3270, sedangkan untuk Core i5 generasi ke-10 untuk skornya sendiri untuk multicore ini dapatkan di angka 2240. Selanjutnya kita menguji untuk render 3D, di mana kita menggunakan Blender 3D, dan untuk sampel videonya ini menggunakan BMW Jabre. Jadi untuk merender 3D ini membutuhkan waktu berkisaran di angka 13 menit 21 detik, dan ini juga lebih kenceng dibandingkan kalau kita menggunakan laptop Advan yang kemarin buat ngerender ya bre. Dan selanjutnya kita juga uji menggunakan 3D Mark Firestreak. Untuk grafik skornya sendiri kita dapat di angka 1973, dan untuk suhunya ini juga berkisaran di angka 83 derajat Celcius ya bre untuk temperaturnya. Dan selanjutnya juga kita menggunakan 3D Mark untuk Firestreak. Ini skor yang kita dapatkan di angka 1703, dimana untuk suhunya sendiri ini juga masih aman,
84 derajat Celciusan. Dan selanjutnya kita juga menggunakan PC Mark 10, dan untuk skor yang kita dapatkan ini ya cukup bagus di angka 4317, dan lagi-lagi suhunya juga masih tergolong aman atau normal. Jadi kita juga tes untuk merender video menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2018, video dengan durasi 8 menit 32 detik, dan untuk editannya sendiri ini juga nggak terlalu banyak efek, dan untuk merender videonya sendiri ini membutuhkan waktu kisaran 9 menit 54 detik dengan resolusi video ini 1080p untuk rendernya. Dan untuk kecepatan dari SSD laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ini juga cukup kencang, yaitu masih menggunakan SSD dengan generasi ketiga atau PCIe Gen 3 by 4, tetapi untuk kecepatan sendiri ini di angka 1945 untuk read-nya, dan untuk rate-nya sendiri ini berkisaran di angka 467. Jadi cukup kencang untuk kecepatan read-nya ya bre. Ya memang untuk laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ini untuk storage-nya sendiri ini cuma 128 GB, akan tetapi kalau kita bandingkan dengan laptop sekarang ini 128 GB memang kurang ya bre. Tapi di laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ini kita bisa upgrade atau bisa ganti untuk storage dari SSD-nya. Dan juga kalau kalian mau beli ini juga masih banyak tersedia ya bre. Jadi kalau laptop dari distributor atau garansi distributor ini biasanya menyediakan banyak varian mulai 4128 atau 8256 ataupun 512 GB. Jadi banyak sekali untuk varian-variannya karena laptop distributor ya B. Dan untuk daya tahan baterainya ini juga cukup lama ya B, untuk kapasitas 42 Wh kalau kita bawa kuliah atau buat sekolah atau buat kerja ini juga bisa bertahan sampai 1 hari. Tapi ini juga tergantung penggunaan kita juga ya B. Dan mungkin hanya itu saja untuk review singkat dari laptop Lenovo IdeaPad Slim 1, dan juga kalau video ini bermanfaat kalian bisa share ke teman-teman kalian. Sekian, saya Bang Ucup pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya bre.